Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dan sahabat semua. Selamat datang di channel pribadi saya, di channel sederhana RD Trigona. Semoga sehat, sukses, lancar, sejahtera, dan jaya selalu untuk teman dan sahabat dimanapun berada. Adanya channel sederhana ini tentunya insya Allah bukan untuk mengajari ataupun membodohi kepada para ahli, senior, master, pembudidaya, peternak, dan penghobi yang sudah berpengalaman di bidang perlebahan. Akan tetapi insya Allah hanya sekedar untuk berbagi, kita perluas pengetahuan, kita kembangkan setiap peluang, kita perdalam teknik-teknik dan ide-ide yang sudah ada maupun insya Allah belum ada di seputar dunia perlebahan. Dari yang dibagikan, ambil yang terbaik dan tinggal yang kurang baik. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga sukses, semoga lancar untuk teman-teman semua, dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman dan sahabat dimanapun berada. Salam juga kepada para ahli, senior, master, pembudidaya, peternak, ataupun penghobi lebah trigona atau kelanceng ini dimanapun berada. Semoga selalu sehat, sukses, lancar, sejahtera dimanapun berada. Dan saya sampaikan sebelumnya, adanya video, adanya channel ini tentunya bukan untuk mengajari kepada yang sudah berpengalaman di bidang lebah, khususnya lebah trigona, akan tetapi hanya sekedar untuk berbagi pengalaman dari apa yang kita dapatkan selama kita memulai ataupun menjalankan budidaya lebah, khususnya lebah trigona ini. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbicara tentang trigona jenis Fusco balteata. Jadi jenis Fusco balteata ini dia masuk ke dalam genus Tetragonula. Jenisnya itu Fusco balteata. Jadi dia satu keluarga atau satu genus dengan jenis Levisep, ada jenis Birui, ada jenis Sarawakensis, dan masih banyak lagi. Akan tetapi saya akan berbicara tentang jenis Fusco balteata ini karena dalam memulai budidaya lebah ini, terus terang saya memulainya dari budidaya yang jenis Fusco balteata ini, karena di daerah saya yang paling banyak itu memang jenis Fusco dengan Levisep. Akan tetapi Levisep itu masih terlalu susah, jadi saya hanya di lingkungan rumah saya saja itu yang banyak itu Fusco. Oke, nanti kita akan cek-cek koloni yang saya punya, dan juga tentunya belum banyak ya, karena saya baru memulai, baru belajar. Kita nanti akan cek-cek dari koloni yang saya punya, kemudian kita bisa belajar dan apa yang bisa kita ketahui dari trigona, khususnya jenis Fusco balteata ini. Dan oke teman-teman, sebenarnya jenis Fusco ini jenis yang paling banyak ya di daerah tempat saya, karena memang Fusco ini penyebarannya paling banyak, khususnya di daerah Pulau Jawa. Dan saya juga belum punya banyak koloni. Saya untuk Fusco ini saya punya sekitar cuma punya 10, dan ini pun saya memulainya belum lama, baru sekitar ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Saya memindahkannya dari bambu-bambu tiang-tiang rumah itu, saya pindahkan ke dalam kotak. Dan ini teman-teman, ini adalah koloni yang saya punya, dan belum banyak ya, karena saya memang belum lama memulainya, saya baru belajar juga. Saya memulainya dari jenis Fusco. Dulu pernah saya punya Levisep, cuman sudah saya jual ke orang ya, kemudian saya mulai lagi ini jenis Fusco. Dan ini kadang saya di sini taruh di sini saya taruh ini batang pinus ya, karena dari sini nanti dia akan keluar getahnya, jadi dia suka dengan getah pinus ini. Dia biasanya akan mengambil resin dari sini. Ini untuk mempercepat supaya setelah saya pindah di sini, supaya dia cepat membangun sarangnya.
Oke, nanti kita akan cek dari koloni yang saya punya ini satu persatu. Baik teman-teman, kita akan cek yang ini. Ini baru saya pindah, ini sekitar 3 bulan yang lalu, ini bulan awal Mei saya pindah dari tiang di bawah ini. Koloninya ada di sini. Nah, ini saya masih sisakan di situ. Karena apa? Karena nanti supaya dia masih bisa berkembang, kemudian saya bisa pindah lagi. Oke, nanti kita bawa ke sini. Kita taruh di sini. Kemudian kita cek. Oke, baik teman-teman, kita akan membuka koloninya seperti apa di dalamnya. Di usia 3 bulan sejak saya pindah, susah karena kuat sekali lemnya. Dan lumayan. Nah, ini adalah telur tua, kemudian ini telur muda, dan di dalamnya nah seperti itu teman-teman. Madunya juga lumayan, tetapi ini tidak terlalu banyak juga ya, karena jenisnya ini memang jenis dia lebah kecil ya, jenis Fusco, jadinya nggak terlalu banyak. Kemudian juga belum saya kasih plastik karena dulu saya ketika mindahnya nggak ada plastik. Jadi nanti akan saya pasang plastik di sini. Oke, ini lebahnya galak sekali teman-teman. Karena memang jenis Fusco ini dia itu sangat agresif. Dia lebih agresif dari Itama mungkin ya. Oke, kita tutup lagi. Kita kembalikan. Tutup lagi dan kita kembalikan. Saya diserang habis-habisan teman-teman, galak sekali. Oke, kita kembalikan. Kita tunggu tenang, nanti kita akan cek yang ini teman-teman. Kita ambil yang ini juga sama, usianya 3 bulan. Saya ambil di tempat lain, yang tadi kita bawa ke sini saja. Bisa kok. Baik teman-teman, kita akan buka yang ini. Dan ini dia dalamnya. Tidak ada telur tuanya, hanya telur muda di dalam itu. Kemudian juga madunya juga lumayan banyak untuk jenis Fusco ini. Lumayan lah, karena biasanya Fusco ini kan sangat sedikit sekali, dan pekerjanya pun juga sedikit karena ini telurnya belum banyak. Oke, seperti itu. Kita tutup lagi teman-teman. Baik teman-teman, dan itu tadi yang saya punya dari jenis Fusco Balteata. Jadi jenis Fusco ini dia masuk ke dalam genus Tetragonula. Jadi dia sama dengan jenis seperti Levisep, Dreskeri, kemudian ada Biroi, Sarawakensis dan sebagainya. Dia satu genus dengan jenis tadi itu ya. Hanya saja Fusco ini dia memiliki bentuk tubuh yang paling kecil dibandingkan yang lainnya, dibandingkan dengan Levisep ataupun Biroi. Dan kalau menurut saya, kelemahan yang dimiliki jenis Fusco Balteata ini adalah dia koloninya kecil ya, karena dari bentuk tubuhnya saja dia yang paling kecil. Dia adalah jenis yang paling kecil di dunia ya. Kemudian maka dari itu dia juga memiliki koloni yang kecil juga. Kemudian juga produksi madunya pun juga sedikit berbeda dengan jenis Levisep, Dreskeri, Sarawakensis ataupun Biroi ya. Kemudian selanjutnya adalah dia ini suka menyerang atau agresif. Jadi karakteristik dari jenis Fusco Balteata ini adalah dia sangat agresif dan suka menyerang.
sama seperti Levisep ya. Jadi apabila kita punya koloni besar seperti Itama, Thoracea dan lain-lain itu sebisa mungkin itu dikasih jarak atau dijauhkan dari jenis Fusco atau Levisep, karena biasanya apabila Fusco atau Levisep ini dia pecah koloni, dia akan suka menyerang atau istilahnya mengambil alih koloni lain gitu. Maka dari itu ini juga harus diperhatikan. Dan kalau kelebihan dari Fusco ini tentunya juga dia ini yang pertama menurut saya tahan banting. Karena apa? Karena dalam kondisi bagaimanapun dia ini mudah menetap istilahnya. Jadi mau kotaknya itu tebal atau tipis ataupun bagaimanapun dia ini mudah menetap, jadi tidak mudah kabur. Jadi karena penyebarannya paling banyak seperti Levisep, itu jenis Fusco ini mudah didapatkan. Kita bisa mendapatkannya misalnya di usuk-usuk ya, usuk-usuk bambu rumah, kemudian di tiang-tiang yang terbuat dari bambu, kemudian bisa juga di pondasi rumah. Itu banyak sekali jenis Fusco ini. Kemudian mudah dibudidayakan karena yaitu tadi, karena dia tahan banting, tidak mudah kabur, dia mudah dibudidayakan. Kemudian kabarnya yang selanjutnya ini Fusco ini adalah dia memiliki rasa madu yang paling enak dibandingkan jenis lainnya. Hanya saja kan produksi madunya itu juga sedikit. Nah, itulah. Dan oke teman-teman, itu tadi sedikit dari saya yang saya sampaikan kelemahan dan kelebihan Fusco. Intinya semuanya juga pasti ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau dengan Fusco ini mungkin kelemahannya yaitu tadi dia produksi madunya sedikit, kemudian juga koloninya kecil, kemudian ada dia suka menyerang koloni yang lain. Mungkin kalau teman-teman punya jenis Itama dan Thoracea atau jenis yang lainnya itu harus dijauhkan. Nah seperti itu. Kemudian kelebihannya dia mudah didapatkan, mudah dibudidaya, kemudian juga dia penyebarannya luas, kemudian juga rasa madunya itu katanya sih paling enak ya. Itu sebenarnya juga tergantung vegetasi juga kan, tetapi kalau memang kebanyakan Fusco itu seperti itu, kata dari para master atau para budidaya yang sudah berpengalaman ya. Dan oke teman-teman, mungkin itu saja. Intinya apabila kita ingin berbudidaya lebah, khususnya lebah trigona ini adalah yaitu tadi ya, intinya kita ini harus budidaya jangka panjang. Artinya jangan hanya istilahnya memanfaatkan ekonomi dari keuntungan ekonomi yang ada, tetapi kita harus jangka panjang. Jadi kita juga melestarikan alam, kita melestarikan habitat lebah, khususnya lebah trigona, supaya tidak punah, supaya habitatnya terjaga. Kemudian dari situ nanti kita baru akan mendapatkan manfaatnya. Kemudian manfaatnya itu sangat banyak, kita bisa mendapatkan madu, kemudian juga kita mungkin dari budidaya lebah ini kita akan tergiat istilahnya tertarik untuk menanam vegetasi ya, baik itu vegetasi bunga ataupun buah-buahan seperti buah-buahan mangga atau dan lain-lain ya yang disukai lebah. Intinya nanti kita akan mendapatkan banyak manfaatnya, baik itu manfaat untuk diri kita maupun untuk manfaat yang lain. Itu banyak sekali ya, seperti kalau manfaatnya bagi pohon atau untuk buah itu misalnya, itu kan dengan berkat adanya lebah atau penyerbuk ini, maka hasilnya itu akan semakin baik, semakin meningkat. Itu juga sebenarnya banyak sekali manfaatnya ya, baik untuk kita maupun untuk orang lain. Itu banyak sekali dari budidaya ini. Istilahnya intinya begitu saja, kita harus membudidayakan lebah ini adalah dengan jangka panjang agar bermanfaat bagi kita, orang lain, dan semuanya. Oke, itu saja dari video yang dapat saya sampaikan teman-teman. Apabila ada kekurangan tentunya saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar, kita sama-sama belajar, berbagi pengalaman. Silahkan teman-teman like dan subscribe video ini apabila memang tertarik, dan apabila ada saran, kritik atau tanggapan yang perlu disampaikan, silahkan teman-teman melalui komentar saja ya. Intinya kita sama-sama belajar aja lah. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila ada kesalahan, saya maaf. Intinya kita sama-sama belajar dalam berbudidaya lebah, khususnya lebah trigona. Semoga teman-teman selalu sehat, sukses, lancar, sejahtera, dan jaya selalu. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.